kesuksesan kita dengan doa. Agar proses pembelajaran kita dapat diberkati oleh Tuhan dan juga untuk ucapan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Ibu minta Rifka bisa pimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Baiklah, kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa, serta izinkanlah saya membawakan doa ini menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, tetap berdiri ya. Kita tepuk salut sebagai ucapan terima kasih kita kepada Rika. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, tetap berdiri Ibu. Mau cek bagaimana Anda punya kondisi berpakaian. Sudah rapikah Anda? Sudah. Sudah ya. Oke. Sekarang kita menyanyikan salah satu lagu nasional, lagu Satu Nusa Satu Bangsa, sebagai rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Kita menyanyikan dengan baik ya, dengan sikap siap. Satu Nusa, tiga. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ibu mengecek kehadiran kalian dulu ya. Farida izin Ibu. Farida, ya. Natalia Duagenu Alfa. Geno, ya. Bernadetta Laura Soba Alfa. Coba. Hari ini kita belajar tentang cerita anekdot, cerita yang lucu, lalu cerita yang mengesankan, cerita yang punya kritikan. Sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada proses pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis makna dan struktur yang terkandung di dalam cerita anekdot. Adalah salah satu contoh tayangan berapa lama penjara Bre? Kemarin polisi sih 5 tahun. Bentar. Wah jadi heran. Lu korupsi berapa duit? Iya sedikit sih, kayak 10 M lah. Miliar? Iya lah. Bentar. Oke, itu salah satu. Ibu buka satu tayangan lagi tentang stand up comedy. Bulan Kartika di bawahnya. Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara emas terbanyak. Dan saya senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport area kita sudah tidak kebagian emas. Oke, ini inti dari tayangan video anekdot ya. Keduanya Anda sudah menonton. Anekdot dan juga apa tadi? Yang kedua? Ya, stand up comedy. Sekarang
menonton 2 tayangan anekdot dan stand up comedy. Sekarang ibu tanyakan dulu, apa itu anekdot? Ya, cerita singkat yang lucu. Cerita singkat yang lucu. Siapa namanya yang menjawab? Ati. Ya, Ati coba menjawabnya lebih lengkap. Apa itu cerita anekdot? Cerita singkat, lalu siapa yang mau melengkapi? Ya, nama Panus ya. Cerita yang singkat, lucu dan mengandung pesan tentang orang-orang penting. Oke, cerita singkat yang lucu dan mengandung pesan untuk orang-orang yang penting, ya, tokoh-tokoh yang penting. Oke, sekarang kita lihat apa itu anekdot secara lengkap. Anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik. Yang menarik karena apa? Menarik karena lucu. Lucu dan mengesankan. Lalu, cerita itu biasanya ditujukan kepada orang-orang penting atau orang-orang yang terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Biasanya cerita anekdot itu diambil dari kisah nyata ya. Ada yang kisah nyata, ada juga yang cerita. Tapi pada umumnya diambil dari kisah nyata. Oke. Kita kenali dulu ciri-cirinya. Tidak jauh beda dengan pengertian dari anekdot. Bersifat lucu. Ibu minta Panus baca. Ciri-ciri anekdot: 1. Bersifat lucu. 2. Bersifat meneliti. 3. Bersifat menyindir. 4. Berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh. 5. Memiliki tujuan tertentu. 7. Menyerupai dongeng. 6. Menyerupai dongeng. 7. Biasanya menceritakan hubungan manusia dengan hewan. Oke, itu ada 7 ciri yang membedakan cerita anekdot dengan cerita-cerita humor lainnya. Ada cerita-cerita lucu tapi anekdot ataupun stand up comedy yang termasuk dalam golongan anekdot punya makna ya, punya kritikan yang bermakna. Sekarang kita lihat bagian-bagian atau struktur dari anekdot. Ibu minta Andre bacakan struktur anekdot. Struktur anekdot: 1. Abstrak. 2. Orientasi. 3. Krisis. 4. Reaksi. 5. Koda. Iya. Di dalam cerita anekdot itu ada bagian atau ada strukturnya. Dari yang pertama itu ada abstrak. Abstrak itu ada pada bagian paling awal. Lalu bagian ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang cerita keseluruhan bagian abstrak. Lalu yang berikut bagian atau struktur orientasi. Orientasi ini adalah bagian awal dari suatu kejadian atau suatu cerita. Lalu yang melatar belakangi itu adalah peristiwanya. Yang melatar belakangi peristiwa dari cerita tersebut. Lalu orientasi ini memiliki peran penting. Apa yang menjadi peran pentingnya? Yaitu untuk menjelaskan bagian
krisis, lalu konflik pada suatu cerita anekdot. Yang ketiga, bagian krisis. Ya, konflik itu sama halnya dengan masalah. Masalah yang terjadi pada karakter tokoh. Pada karakter tokoh. Lalu, biasanya krisis itu dapat ditandai dengan adanya ketidakpuasan atau kejanggalan yang terjadi pada tokoh tersebut. Keempat, reaksi. Reaksi itu sama dengan respon. Sama dengan respon. Respon ini adalah di mana reaksi atau respon yang dialami pada bagian atau struktur krisis. Lalu respon ini menggambarkan sikap ya, sikap dari tokoh tersebut yang menimbulkan kelucuan, menimbulkan orang yang membaca menjadi tertawa, itu ada pada bagian reaksi. Iya. Lalu yang terakhir itu adalah bagian koda. Koda itu adalah penutup dari cerita anekdot. Ini bagian koda berupa opsi saja. Opsi maksudnya ada juga tidak. Boleh ada, boleh tidak maksudnya ya. Pada bagian koda ini. Teks anekdot tidak selamanya kelima itu semua harus ada, tidak. Jadi bagian koda ada yang ditampilkan dari kelima struktur anekdot yang sudah Ibu jelaskan. Apakah Anda bisa paham? Kalian bisa paham? Bisa. Nah, dari penjelasan Ibu nanti kita lakukan, kita mau menganalisis struktur dan juga maknanya yang terkandung di dalam teks anekdot. Sekarang Ibu bagikan kalian dalam bentuk kelompok. Kelompok 1 sampai 4 ya, 1 sampai 4 dengan anggotanya 5 orang ya. Silakan langsung duduk membentuk kelompok. Mulai dari sekarang. Oke, bangun sudah. Kelompok 1. Oke, kalian sudah. Oke, sekarang kalian sudah duduk dalam bentuk kelompok. Ibu bagikan lembar kerja ya untuk dikerjakan dalam kelompok. Ibu harapkan semua aktif ya di dalam kelompok. Ya. Ya, yang sudah dibagikan itu adalah lembaran kerja yang harus Anda kerjakan dalam kelompok, di mana satunya menjadi ketua dan juga sekretaris untuk menulis. Jelas suruhannya itu bahwa Anda menentukan struktur anekdot. Struktur mana yang Ibu sudah jelaskan tadi, ada 5 ya. Lalu nomor 2, Anda menentukan atau menganalisis makna yang terkandung dalam cerita anekdot. Dibaca dulu dan pahami isinya, lalu kerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit ya mengerjakan latihan itu 20 menit. Ya, semua harus aktif. Ya. Silakan. Yang mana? Kualitas orientasi.
yang menjadi makna. Sekarang kita presentasi hasil kerja kalian ya. Kelompok Ibu minta dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Tetapi sebelumnya kita baca dulu, satu orang yang bacanya bagus, suara lantang dengan intonasinya bagus, baca dulu kutipan cerita anekdot. Iya, Rika, silakan. Pejabat korup terhanyut. Di tengah senja, seorang pejabat korup memancing di sungai. Saking asiknya memancing, si pejabat tidak sadar airnya meluap. Banjir. Si pejabat hanyut dan tidak sadarkan diri. Begitu bangun, dia sudah berada di rumah batu. Betapa beruntungnya dia karena ada orang yang menyelamatkannya. Merasa utang budi, si pejabat ingin berterima kasih kepada bata yang telah menolongnya. Terima kasih Rifka yang sudah membacakan. Sekarang kita akan membaca hasil analisis yang sudah kalian kerjakan dalam kelompok. Kelompok 1, Ibu minta jawaban untuk bagian atau struktur abstraknya. Silakan. Yang membaca hasil kerjanya itu berdiri ya. Di tengah senja, seorang pejabat korup memancing di sungai. Saking asiknya memancing, si pejabat tidak sadar air sungai meluap banjir. Oke, itu bagian abstrak yang dijawab oleh kelompok 1. Oke, sekarang Ibu tampung dulu jawabannya. Kita lanjut ke kelompok 2, bagian orientasi. Si pejabat hanyut dan tidak sadarkan diri. Begitu bangun, dia sudah ada di rumah baru. Betapa beruntungnya dia karena ada orang yang menyelamatkannya. Merasa utang budi, si pejabat ingin berterima kasih. Oke, ini kutipan Teks orientasi. cerita bagian orientasi. Kelompok 3. Kamu tahu tidak saya siapa? Tanya pejabat ke lelaki di sana. Tidak, tetapi wajah bapak sepertinya tidak asing. Si laki-laki berusaha mengingat. Memangnya bapak siapa? Aku ini pejabat negara. Si laki-laki akhirnya ingat. Orang ini pernah ia tonton di salah satu acara televisi. Kelompok 4, karena kelompok terakhir Ibu minta untuk 2 jawabannya, reaksi dan koda. Oke, silakan. Struktur reaksi. Karena sudah menolongku, kamu boleh minta apa saja. Katakan saja keinginanmu. Benar, Pak Pejabat. Si pejabat malu. Ya, pasti akan kuperlu. Jangan tidur. Kedua, struktur koda. Kalau begitu, tolong Bapak jangan bilang ke siapapun bahwa saya yang menolong Bapak. Oke, untuk kelima struktur sudah dijawab. Sekarang Ibu minta mewakili dari keempat kelompok untuk memberi jawaban bagian makna dari isi teks anekdot. Makna yang terkandung dalam cerita anekdot tersebut adalah kita harus menolong orang tanpa pamrih dan juga tidak memandang status sosialnya. Bukan kalimat yang menjadi makna yaitu karena sudah menolongku, kamu boleh minta apa saja, katakan saja keinginanmu. Kalau begitu tolong Bapak jangan bilang ke siapapun bahwa saya menolong
memancing, si pejabat tidak sadar air sungainya meluap dan banjir. Lalu bagian orientasi, bagian yang menjadi cerita awal untuk memunculkan peristiwa krisis ya, atau konflik atau masalah. Si pejabat hanyut dan tidak sadarkan diri. Begitu bangun, dia sudah berada di rumah warga. Betapa beruntungnya dia karena ada orang yang menyelamatkannya. Merasa utang budi, si pejabat ingin berterima kasih. Sekarang bagian krisis. Apa yang menjadi masalah di dalam cerita anekdot tadi? Kutipan kalimatnya kepada salah satu warga yang menolongnya ya. Kamu tahu tidak saya siapa? Tanya pejabat laki-laki di sana. Tidak. Tapi wajah bapak sepertinya tidak asing. Si laki-laki berusaha mengingat. Memangnya bapak siapa? Aku ini pejabat negara. Si laki-laki akhirnya ingat. Orang ini pernah ia tonton di salah satu acara televisi. Ini bagian krisis. Pada bagian krisis atau struktur krisis ini, si pejabat ini karakternya bagaimana? Orangnya sombong. Orangnya sombong. Dia membanggakan dengan dia punya statusnya. Lalu bagian reaksi. Karena sudah menolongku, kamu boleh meminta apa saja. Lalu bagian terakhir koda. Kalau begitu Bapak jangan bilang ke siapa bahwa saya yang menolong Bapak. Sekarang kita masih ada lanjutan nomor 2, menganalisis makna dari anekdot bahwa kalau kita menolong orang lain tidak perlu mengharapkan balasan, tidak perlu mengharapkan imbalan. Lalu untuk hasil pekerjaan kalian nanti dikumpulkan. Sekarang kembali ke tempat duduk semula. Anda sudah melakukan kegiatan diskusi, lalu untuk sekarang Ibu mau mengetes Anda punya kemampuan dalam mengikuti proses pembelajaran tadi, yaitu dengan asesmen, dengan menjawab 5 soal yang ada di tayangan ya. Ya, sekarang kita membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa itu? Ya, pengertian dari anekdot. Dan juga makna. Lalu ciri-cirinya ada berapa tadi? Ada 7 ciri-ciri. Ibu harap tetap Anda ingat ya. Oke. Lalu strukturnya ada 5. Ya, sekarang Ibu minta kesempatan salah satu peserta didik untuk memberikan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini ya. Refleksi yang pertama, dengan belajar cerita anekdot, kami bisa memahami bahwa di balik cerita anekdot dan stand up komedi yang lucu, ada pesan dan kesan yang bermakna dan faktanya nyata. Dari situ kami tahu bahwa cerita anekdot berbeda dari cerita lucu yang lainnya. Yang kedua, kami dapat memahami materi yang menyenangkan secara keseluruhan. Oke, itu salah satu refleksi kesan yang Anda ikuti proses pembelajaran hari ini ya. Bu informasikan untuk tugas pertemuan kali depan ya. Carilah salah satu teks anekdot atau stand up komedi dari sumber lainnya. Lalu tentukan struktur dan makna yang terkandung di dalam teks tersebut.
diakhiri dengan tes sumatif tadi. Anda sudah mengerjakan dan hasilnya juga baik. Berarti Ibu menyimpulkan bahwa pemahaman Anda dalam proses pembelajaran hari ini sudah baik ya, sudah bagus. Oke, sekarang kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Berdiri dan siap berdoa. Guru dan teman-teman, mari kita menyiapkan hati dan batin kita serta izinkan saya membawakan doa ini pada ajaran agama. Siap bersalam. Beri